Shalom teman-teman semua, saya percaya hari ini hari di mana kita diberikan kekuatan kesehatan, anugerah dan kemurahan yang diberikan kepada kita untuk mengerjakan hari ini dan hari esok. Dan kita percaya bahwa semua yang kita kerjakan untuk memuliakan namanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, satu kesempatan yang Kau berikan, kami mau ambil ini Tuhan, untuk kami bisa memahami makna kerajaan-Mu. Biar apa yang kami terima adalah benih yang tumbuh dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan membangun iman di dalam kehidupan setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan selalu senantiasa melihat dengan mata iman apa yang kami terima itu terjadi di dalam kehidupan kami yang berasal dari Engkau. Segala hormat pujian bagi nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom semuanya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang penghalang mujizat, saudara. Mari kita buka dalam kitab Yohanes 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga 10 orang itu lalu mengangkat tilamnya, dan tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya, "Kepada siapakah orang itu yang berkata kepada angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah peristiwa ini kita bisa melihat, saya akan angkat di dalam sebuah peristiwa penyembuhan di kolam Betesda. Pada waktu itu Tuhan menemukan ada seorang lumpuh yang berbaring kurang lebih sekitar 38 tahun, saudara, tidak disembuhkan. Sementara kawan-kawannya, teman-temannya, mereka banyak yang disembuhkan. Nah, ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu di ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban dari pertanyaan Yesus di ayat 7 berkata begini, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Saya bisa melihat di sini bahwa pertanyaan Yesus dengan jawaban orang lumpuh itu tidak nyambung, saudara. Apa yang membuat tidak nyambung, kita akan membahas sama-sama. Kalau saudara ditanya, "Apakah engkau mau makan?" Jawabannya cuma tidak, saudara. Iya dan tidak, betul? Ketika saudara diberikan satu pertanyaan, "Apakah saudara mau sembuh?" Jawabannya, "Ya, saya mau sembuh," atau "tidak mau sembuh." Tapi kalau kita lihat jawaban dari orang lumpuh yang 38 tahun ini belum disembuhkan dan teman-temannya sudah disembuhkan, saudara, pada peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwa dia katakan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Jadi ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh ini berkata sesuatu yang terjadi di masa lalunya, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi penghalang mujizat? Kita belajar dalam sebuah peristiwa yang terjadi kepada orang lumpuh yang 38 tahun terbaring ini, saudara. Yang pertama, kita bisa melihat apa yang membuat orang lumpuh ini, tidak ada orang-orang yang menurunkan aku. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Biasanya secara psikologis kita bisa melihat dari sebuah statement seseorang apa yang terjadi dalam pikiran dan hatinya, apa yang terjadi pada hari ini dan hari
kemarin atau masa lalu dia tuh. Kita bisa melihat itu, saudara. Nah, kita bisa melihat ketika dia katakan tidak ada orang yang menurunkan aku, ya. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Ini berbicara tentang sesuatu yang kita harus selesaikan di dalam hati kita dan dalam kehidupan orang lumpuh ini. Ternyata, saudara, bahwa orang lumpuh ini, kalau kita lihat dalam peristiwa itu, sebelum Yesus ada, banyak orang sakit, orang timpang, orang lumpuh dan sebagainya berdiri di pinggiran kolam Bethesda itu. Sehingga ketika ada malaikat Tuhan turun dan mereka berlomba-lomba dan tidak melihat bahwa mereka saat itu susah dan sulit. Mereka berlomba-lomba untuk mau disembuhkan. Nah, jadi ternyata banyak di antara mereka yang disembuhkan karena iman mereka, karena kepercayaan mereka kepada apa yang terjadi di kolam itu. Tapi kita melihat di sebuah peristiwa terhadap orang lumpuh yang 38 tahun berbaring ini, kita bisa melihat apa yang membuat dia tidak mau untuk bergerak dan maju, saudara, karena imannya atau keyakinan atau kepercayaannya berharap kepada manusia, karena dia katakan tidak ada orang yang mau menurunkan aku. Jadi artinya, saudara, kalau kita bisa melihat di sini, orang lumpuh ini berharap sama manusia. Dia memiliki mental menunggu bantuan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sampai akhirnya pun Tuhan Yesus menawarkan, maukah engkau disembuhkan? Dia berharap sama manusia yang mau menurunkan dia. Ini sebuah mental yang harus dirombak di dalam kehidupan setiap orang. Mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu kita mungkin bisa jadi kecenderungan setiap orang atau mungkin kita memiliki mental untuk menunggu bantuan. Nah, ada sebuah cerita, saudara. Waktu saya ketemu ada salah satu orang di bantaran Sungai Citarum di Bale Endah. Ya, pada waktu itu ada beberapa kampung yang saya tidak sebutkan mau direlokasi untuk diganti atau diganti untuk rumah yang baik, dan mereka tidak tinggal di pinggiran Sungai Citarum karena setiap hujan lebat dan setiap tahun banjir datang itu membuat mereka jadi susah, saudara. Tapi suatu ketika pemerintah menawarkan itu, mereka tidak mau, saudara. Nah, apa yang membuat mereka tidak menceritakan kepada pemerintah pada waktu itu, mereka menceritakan kepada saya, kalau saya direlokasi, saya tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari orang-orang atau para NGO atau organisasi-organisasi sosial atau dari pemerintah kepada mereka. Jadi ternyata, saudara, mental mereka adalah mental yang menunggu bantuan. Jadi apa yang membuat seseorang tidak bisa menerobos untuk melihat perkara yang besar terjadi dalam kehidupan seseorang? Karena memiliki mental menunggu bantuan, saudara, atau berharap kepada manusia. Itu yang pertama yang perlu kita catat di dalam kehidupan ini, ketika kita tidak bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa orang lumpuh ini, ya, kalau kita bisa melihat yang membuat mereka tidak bisa menghampiri mujizat, dia nggak percaya bahwa Tuhan menyembuhkan pada waktu itu. Karena kalau dia percaya, saya yakin dia tidak melihat manusia, dia tidak melihat kelemahannya, dia tidak melihat kekurangannya, dia tidak melihat ketidakmampuan dia. Karena ketika dia meletakkan trust atau percaya atau iman, apa yang seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya dia tidak melihat fakta medisnya, mereka tidak melihat fakta yang nyata hari itu, tapi dia melihat sesuatu yang besar yang dia yakini bahwa Tuhan sembuhkan dia. Jadi ternyata salah satu penyebab atau penghalang dari mujizat itu bukan hanya sekedar tidak berharap kepada manusia, tapi problemnya di dalam pikiran kita. Kita punya ketidakpercayaan kepada Tuhan, ya, unbelieving spirit, ada roh ketidakpercayaan di dalam kehidupan kita yang membuat kita bimbang, benar nggak nih Tuhan sembuhkan, benar nggak, kalau misalnya nanti saya nggak sembuhkan bagaimana dengan kaki saya, kalau saya tidak disembuhkan bagaimana keadaan saya, bisa saya jatuh dan saya bisa mati. Nah, itu artinya dia mengalami kebimbangan. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah kita bisa melihat, dia katakan, ya, dia singgung bahwa tidak ada orang yang membantu dan menolong aku, ya, tidak ada orang. Dia selalu berbicara tentang itu, saudara. Jadi problem terbesar, ya, kalau saya lihat di sini, ya, saya mengidentifikasi orang ini adalah orang yang sakit hati, orang yang problem dengan jiwanya, ya, orang yang mungkin bisa kecewa terhadap orang lain yang tidak bisa menolong dia. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika saudara ada dalam peristiwa itu, ya.
Setiap orang disembuhkan, tidak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada orang yang mau menolong dan membantu dia. Semua orang mungkin dia berpikir, ini orang kok egois banget ya, nggak ada yang nolong. Ini orang kok saya dibiarin, ditelantarkan. Ya, secara pribadi orang ini memiliki sakit di dalam keadaan jiwanya atau sakit hati di dalam kehidupan rohnya, saudara. Jadi apa yang menyebabkan orang lumpuh 38 tahun ini terbaring tidak disembuhkan? Karena dia punya sakit hati, saudara. Sakit hati, kecewa, sakit hati mungkin dia didahului, ditikung dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin bisa jadi menyakiti kita, membuat kita sepertinya sepertinya tidak sama seperti mereka. Nah, hari-hari ini apa yang menyebabkan mujizat itu tidak terjadi? Karena ada problem di dalam kejiwaan kita, sakit terhadap hati kita, sakit terhadap jiwa kita karena kita kecewa, dan ini harus diselesaikan, dibereskan di dalam kehidupan ini. Poin yang keempat, kita bisa melihat ketika Tuhan bicara hari ini, apakah engkau mau disembuhkan? Dia masih tetap terus bicara masa lalu, saudara. Jadi kembali lagi, masa lalu tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi masa ini dan masa yang akan datang, yang Tuhan bicarakan hari ini, dan kita melepaskan semua masa lalu kita, itu yang membuat kita bisa menghadapi mujizat dan bisa mengalami mujizat dan perkara-perkara supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang kelima dikatakan di situ, kita bisa melihat tadi di awal statement firman Tuhan yang saya sampaikan, perkataannya tidak nyambung, saudara. Artinya apa? Artinya pikiran yang tidak terhubung dengan pikiran Tuhan. Nah, saudara bisa bayangin ketika Tuhan kata, maukah kau disembuhkan? Dia bicara tentang tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya pikiran tidak terfokus pada firman Tuhan. Banyak di dalam kehidupan ini, saudara, kita bisa mendengar firman, tapi pikiran kita masih menerawang. Pikiran kita masih di masa lalu kita. Pikiran kita masih kepada masalah. Pikiran kita masih kepada satu persoalan yang rumit dan susah yang membuat kita tidak bisa keluar dari situ. Tapi hari ini yang membuat kita keluar dari setiap penghalang itu adalah ketika kita memfokuskan pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Problem terbesar dalam kehidupan orang lumpuh ini, pikirannya tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Yang terakhir, saudara, setelah itu kita tutup dalam doa. Kita bisa melihat, ya, setelah peristiwa itu ketika Tuhan sembuhkan orang lumpuh ini, yang terjadi, dia diperhadapkan dengan ahli Taurat atau orang Farisi yang memegang hukum Yahudi, yang memegang hukum agama dan adat istiadat. Dikatakan, siapa yang menyuruh engkau mengangkat tilam di hari Sabat? Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi ternyata sebelum dia disembuhkan, saya yakin dan percaya orang ini hidup dalam bayang-bayang hukum agama. Orang ini hidup di dalam budaya adat istiadat Yahudi pada waktu itu, yang membuat dia takut. Apa yang terjadi ketika aku disembuhkan, ketika aku disembuhkan di hari-hari Sabat ini? Jadi ternyata banyak di dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak bisa keluar dari perkara-perkara supranatural atau satu mujizat yang Tuhan berikan, yang membuat kita tidak mengalami itu sebenarnya karena kita hidup di dalam hukum. Kita hidup di dalam sebuah aturan, kita hidup di dalam sebuah adat istiadat kita hidup di dalam hukum-hukum agama itu, yang mana kita tidak bisa menerima satu kemurahan dan anugerah kebebasan di dalam melakukan firman itu sendiri, saudara. Jadi ternyata bahwa orang ini yang membuat dia tidak disembuhkan di dalam begitu panjang tahun-tahun yang dia hadapi, 38 tahun, saudara. Kita bisa melihat bahwa orang lumpuh ini yang saya identifikasi adalah orang ini hidup di dalam bayang-bayang hukum agama, hidup di dalam aturan adat istiadat, karena dia diperhadapkan dengan ahli Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Farisi yang memberikan satu intimidasi kepada dia. Kalau kau lakukan ini, kau kena hukum agama. Kalau kau lakukan ini, kau kena hukum adat. Dan itu yang membuat mereka sulit untuk menjadi orang yang merdeka untuk mengalami satu perkara supranatural terjadi dalam kehidupannya, saudara. Nah, perhatikan baik-baik, ada 6 poin yang saya bagikan. Salah satu beberapa penghalang yang membuat kita tidak bisa menerobos mujizat itu. Yang pertama, berharap pada manusia atau mental menunggu bantuan. Yang kedua, tidak percaya atau bimbang. Ya,
dan yang ketiga adalah sakit hati, yang keempat adalah hidup dalam masa lalu, dan yang kelima adalah pikiran yang tidak terhubung atau tidak selaras dengan pikiran Tuhan atau firman Tuhan. Yang terakhir adalah hidup dalam bayang-bayang hukum agama atau adat istiadat. 6 poin yang saya dapatkan ini, saudara, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak bisa mengalami satu perkara-perkara supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya percaya apa yang saya bagikan inilah satu kebenaran yang memerdekakan kita, sehingga kita bisa menikmati dan mengalami satu perkara-perkara supranatural, apa yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak timbul dalam hati kita. Betul-betul itu, saudara, disediakan Tuhan bagi saudara yang mengasihi Dia. Saya percaya masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin banyak perkara-perkara yang kita harapkan kepada Tuhan untuk melihat terobosan terjadi. Apakah itu masalah kesehatan kita, atau apakah itu masalah ekonomi kita, apakah itu masalah hubungan keluarga kita, atau apakah itu masalah hubungan sosial kita terhadap rekan-rekan sekerja atau teman-teman, yang sulit untuk kita terobos untuk melihat jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau selesaikan itu, hari ini Tuhan mau memberikan mujizat itu kepada saudara, sehingga saudara melihat bahwa Tuhan besar dalam kehidupan saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan saudara menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan saudara, sama seperti orang lumpuh yang tidak disembuhkan, yang belum disembuhkan selama 38 tahun terbaring ini. Ketika Tuhan sembuhkan, ada double portion yang dia terima, yaitu yang pertama adalah dosanya diampuni, yang kedua Tuhan sembuhkan dia, dan dia bisa menyaksikan bahwa Yesus yang menyelamatkan hidup orang ini, orang lumpuh ini, kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang berdosa yang lainnya. Mari saudara, saya akan berdoa kepada saudara hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya apapun yang mereka terima hari ini, apapun yang mereka dengar Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang menguatkan, membangun iman mereka, sehingga mereka keluar dan menerobos dan menghancurkan semua penghalang-penghalang yang membuat setiap kami tidak menerima satu perkara supranatural, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami terima hari ini karena pikiran yang diubahkan, sehingga kami merespon firman Tuhan ini dengan taat dan mau melakukan ini dengan iman, sehingga ketika itu terjadi kami tahu ending vision kami adalah kami bisa menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap orang mengenal Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, segala hormat pujian bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas kembali.